baik kita sekalian yang berada di tempat ini maupun saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Kiranya kasih kemurahan Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan mulai doa semalam untuk season yang kedua. Kita angkat pujian nyanyian rohani nomor 389, Ya Roh Kudus. Bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Senang kita bangkit berdiri. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Kor, doa pembukaan seserahan pada Bapak Gembala. Kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku, beri
ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya, terima kasih. Masih Engkau beri kesempatan kami pada season yang kedua pagi hari ini. Tetap kami bawa dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Urapi pimpinan pujian musik, singer, sound system komputer kami, seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada pagi ini, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga tetap ada di tengah kami. Juga urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sampai di hadirat-Mu betul-betul kayak merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Beri kekuatan ekstra dari surga kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, terpujilah Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia semakin melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk kita bisa tetap datang kepada Tuhan. Sambung pujian, nyanyian rohani nomor 342. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan,
Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kor, kasih Tuhan memulihkan, haleluya. Kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kor, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kor, sekali lagi, haleluya. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Biarlah hanya kasih karunia Tuhan yang mampu menolong kita tepat pada waktu. Haleluya, haleluya. Kita sambung pujian 234, nyanyian rohani. Jadikan aku pelangi. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Kor, Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, haleluya. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini
bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kor. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Haleluya. Pujilah Tuhan, kita sambung pujian nyanyian rohani nomor 193. Biar pelitaku tetap menyala. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Biar pelitaku tetap menyala. Haleluya. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Sekali lagi. Biar pelitaku tetap bernyala. Haleluya. Bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Haleluya. Biarlah di dalam doa semalam suntuk ini, kita mohon kepada Tuhan lewat kasih karunia yang Dia sudah curahkan pada season yang pertama, biarlah itu menggairahkan setiap kehidupan kita untuk kita bisa tetap bisa memandang Tuhan, bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan, sehingga pelita kita tetap menyala sampai kita bisa menanti kedatangan yang sudah tidak lama lagi. Kita bisa melihat kedatangan Tuhan di dalam kemuliaan itu. Sebabnya hanya oleh kasih Tuhan yang mampu
menguatkan setiap kehidupan kita. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman pengajaran. Kita angkat pujian Psalm nomor 24. Dengar dia ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala, dengan kasih dia menunggu. Jangan keraskan hatimu, dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Kor, haleluya. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Bait yang kedua, saya undang kita bangkit berdiri. Siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Rajinkanlah dirimu untuk meningkatkan rohanimu. Kor, haleluya. Janganlah keraskan hatimu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan untuk selamanya. Kurus sekali lagi. Janganlah keraskan hatimu, serahkanlah diri padanya. Oh, betapa bahagia bersama dia, dipermuliakan sampai selamanya. Haleluya. Biarlah Engkau mengetuk hati kami pada pagi ini Tuhan, dengan pemberitaan firman-Mu. Jangan ada yang mengeraskan hati, tapi kami bisa menerima firman-Mu, bisa disucikan, diubahkan sampai sempurna, dipermuliakan bersama Tuhan. Kami bahagia bersama-Mu Tuhan.
bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan juga urapi kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pagi ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami pada season 2 ini sampai menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Yang merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan kami, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Engkau memberi kekuatan ekstra kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Keluaran pasal 19, masih Keluaran pasal yang ke-19. Kita berada pada ayat 16 sampai 25. 16 sampai 25. Allah turun di tengah-tengah Israel. Allah turun di tengah-tengah Israel. Ya. Allah turun di tengah-tengah Israel. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan manggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai itu, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau bersama Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Tuhan mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Jadi ini Allah turun di tengah-tengah Israel. Allah turun di tengah-tengah Israel. Jadi lewat ini Keluaran 19 semua doa penyembahan. Lewat doa penyembahan ada persekutuan antara Tuhan dengan manusia. Jadi Allah turun di tengah-tengah Israel. Lewat doa penyembahan ada persekutuan antara Tuhan dan manusia.
antara Tuhan dan manusia. Ini Allah Bapa turun di tengah-tengah bangsa Israel dengan tanda. Dulu ini di Gunung Sinai, saudara, Allah Bapa turun di tengah-tengah orang Israel dengan tanda. Pertama, guru. Ya, guru. Tanda guru. Itu suara yang keras. Guru. Itu suara yang keras. Kilat. Sinar yang terang. Sinar yang terang. Ini. Guru. Kilat. Ya, guru itu suara yang kuat, kemudian kilat, sinar yang terang dan cepat. Ya, ini. Jadi kalau digabung guru dan kilat ini sinar yang terang dengan suara yang kuat, itu menunjuk kemuliaan Tuhan. Guru dan kilat, sinar yang terang dengan suara yang kuat, itu menunjuk kemuliaan Tuhan, sama dengan kemuliaan Tuhan. Itu ketika Allah Bapa turun dengan tanda-tanda. Pertama guru, kilat. Kalau digabung sinar yang terang dengan suara yang kuat, itu sama dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian juga ada awan padat. Awan yang padat. Itu menunjuk urapan Roh Kudus yang kuat. Awan yang padat. Urapan Roh Kudus yang kuat. Urapan Roh Kudus yang kuat. Kemudian bunyi sangkakala. Awan padat itu urapan Roh Kudus yang kuat. Kemudian bunyi sangkakala. Firman pengajaran. Ya. Firman pengajaran. Bunyi sangkakala itu firman pengajaran. Kemudian terjadi gempa juga. Terjadi gempa, itu adalah kegerakan yang hebat. Gempa itu kegerakan yang hebat. Nah, itu tanda-tanda waktu Allah Bapa turun di Gunung Sinai. Saja ada guru dan kilat, sinar yang terang dengan suara kuat. Itu kemuliaan Tuhan. Awan padat, urapan Roh Kudus yang kuat. Bunyi sangkakala, firman pengajaran. Dan gempa itu kegerakan yang hebat. Kegerakan yang hebat. Kemudian kita lihat waktu Roh Kudus turun ke dunia. Tanda-tandanya. Sama ini ya. Itu dulu Allah Bapa turun. Allah Bapa turun di tengah Israel. Nah, itu saja tanda-tandanya itu. Sekarang Allah Roh Kudus turun ke dunia di loteng Yerusalem mulainya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3 tanda-tandanya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini saja. Jadi ini tanda-tanda Allah Roh Kudus turun ke dunia dengan tanda-tanda yang sama dengan turunnya Allah Bapa. Tanda-tanda yang sama dengan turunnya Allah Bapa ke Gunung Sinai itu. Ada lidah api, ada suara gemuruh, ya, ada lidah api, suara gemuruh, dan lain sebagainya. Ya, sama. Nah, sekarang kita lihat demikian halnya. Ini akan sama terjadi kalau anak Allah turun ke dunia ini. Kalau Yesus datang kedua kali. Dulu Allah Bapa turun di Gunung Sinai, tanda-tandanya ada guru dan lain-lain. Kemudian di Kisah Rasul Allah Roh Kudus turun ke dunia. Di loteng Yerusalem itu ada tanda-tanda juga. Lidah api, suara gemuruh,
ya, dan lain sebagainya. Sekarang Matius 24 ayat 30 sampai 31. Matius pasal yang ke-24 ayat 30 sampai 31. Matius 24 ayat 30 sampai 31. Atau mulai ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, ini saja. Jadi demikian juga jika Anak Allah Yesus turun ke dunia, datang kembali kedua kali ke dunia, akan ada tanda-tanda, disebut di sini awan-awan di langit, datang di awan kemuliaan, itu awan padat dulu di zaman Allah Bapa, awan yang padat, awan kemuliaan, itu sama dengan urapan Roh Kudus yang kuat. Ya, dulu Allah Bapa datang ada awan. Saat Yesus datang kembali kedua kali, tandanya sama. Ada awan yang padat, awan kemuliaan, sama dengan urapan Roh Kudus yang kuat. Urapan Roh Kudus yang kuat. Kemudian juga ada sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sangkakala yang dahsyat bunyinya. Saja, firman pengajaran. Firman pengajaran yang keras, yang dibukakan dengan jelas, makin jelas. Sangkakala yang dahsyat bunyinya. Itu menunjuk firman pengajaran yang keras. Firman pengajaran yang semakin dibukakan rahasianya. Ya, semakin dibukakan rahasianya. Ini semoga kita bisa mengerti. Jadi itu Allah turun di tengah Israel dulu. Dalam doa penyembahan ada persekutuan antara Tuhan dan manusia, termasuk pagi ini. Allah Bapa turun, tanda-tandanya itu. Allah Roh Kudus turun, tanda-tandanya sama. Anak Allah nanti turun, Yesus datang kembali kedua kali, juga tanda-tandanya sama. Ada awan padat, awan kemuliaan Roh Kudus dicurahkan, ada sangkakala yang keras dibunyikan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi sangkakala dibunyikan, firman itu menunjuk firman pengajaran yang keras, firman yang semakin jelas, semakin dibukakan rahasia semakin jelas. Nah, nanti terjadi kegerakan besar di bumi ini. Ya, kegerakan besar terjadi di seluruh dunia, yaitu kegerakan firman pengajaran yang benar. Kegerakan firman pengajaran yang benar. Saja, ini akan terjadi gerakan yang besar di seluruh dunia, yaitu kegerakan firman pengajaran. Ya, kegerakan firman pengajaran. Nah, jika kita mau masuk ke gerakan yang besar, ya, maka kita harus mengalami penyucian oleh firman pengajaran. Kita mengalami penyucian oleh firman pengajaran. Jika kita mau masuk dalam kegerakan yang besar nanti, kegerakan hujan akhir itu, maka kita harus mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Kita hidup dalam kesucian. Saja, kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Nah, kalau kita hidup dalam kesucian, maka kita akan mengalami awan padat. Kelamnya kabut yang kelam, atau awan padat itu kabut yang kelam. Urapan Roh Kudus yang kuat. Ini saudara, malam ini biarlah tetap
Kita mohon menjelang kedatangan Yesus kedua kali kita masuk ke gerakan yang besar. Ke gerakan sangkakala itu. Kita mau disucikan malam ini. Hidup suci pagi ini. Hidup dalam kesucian. Sehingga kita bisa merasakan juga awan yang padat. Kabut yang kelam. Kita merasakan urapan rohnya yang kudus pagi ini. Kalau mau disucikan, merasakan awan padat. Kabut yang kelam. Urapan roh kudus yang kuat. Makin disucikan, makin merasakan urapan roh kudus yang kuat. Saudara, makin lebih kuat lagi urapan roh kudus itu. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, Keluaran 20, 21. Kitab Keluaran. Kalau umat Israel waktu itu menjauh, tidak bisa naik ke gunung. Saudara, begitu gemetar mereka. Jauh. Tapi Musa justru mendekati embun yang kelam. Kabut yang kelam, embun yang kelam, awan padat sama. Keluaran pasal 12. Ini hanya orang suci yang bisa merasakan. Hanya orang yang mengalami penyucian itu. Hidup suci yang bisa merasakan embun yang kelam. Awan yang padat, urapan Roh Kudus. Keluaran 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Pagi ini juga. Kalau kita tidak suci, jauh. Berdiri jauh-jauh. Tapi kalau kita mau disucikan, maka kita mendekati awan yang padat itu. Embun yang kelam. Kita akan merasakan urapan Roh Kudus yang kuat. Urapan Roh. Semakin disucikan, akan semakin merasakan urapan yang lebih kuat lagi. Akan merasakan urapan yang lebih kuat. Urapan Roh Kudus yang lebih kuat lagi. Ini harapan kita. Saja pada season pertama kita memandang wajah Tuhan, merasakan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan menghadapi apapun di dunia. Season yang kedua ini kita mohon disucikan untuk merasakan awan yang padat. Itu awan kemuliaan. Urapan Roh Kudus yang kuat. Kita mohon urapan Roh Kudus yang kuat. Saja kegunaan urapan Roh Kudus. Yang pertama di dalam Sakaria pasal yang keempat. Kitab Nabi Sakaria pasal yang keempat. Ini kegunaan urapan Roh Kudus. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Gunung yang besar menjadi tanah rata. Menjadi tanah rata. Jadi ini kegunaan dari alam awan yang padat itu. Kabut yang kelam, urapan Roh Kudus nomor 1 mengadakan mujizat secara jasmani. Mujizat secara jasmani. Yaitu meratakan gunung-gunung. Meratakan gunung-gunung. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Nah itu. Biar kita hidup dalam kasih karunia. Season pertama. Hidup dalam kasih karunia menghadapi air bah. Menghadapi pengutusan Tuhan. Tabut perjanjian itu. Menghadapi kedatangan Tuhan. Yang season kedua ini. Kita hidup dalam kesucian untuk merasakan urapan Roh Kudus yang kuat. Gunanya apa? Nomor 1, Roh Kudus. Urapan Roh Kudus mengadakan mujizat yang jasmani. Meratakan gunung-gunung. Menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Dan kalau gunung rata itu berarti ada masa depan yang indah bagi kita. Ada masa depan yang berhasil indah dan bahagia. Ini urapan Roh Kudus. Mampu mengadakan mujizat secara jasmani. Apapun yang kita hadapi sudah menggunung semua. Ya, pencobaan sudah menggunung, sudah mustahil. Ayo pagi ini season kedua
mohon penyucian dari Tuhan sehingga kita merasakan urapan yang semakin kuat. Gunung-gunung diratakan betul-betul. Yang kedua, kegunaan Roh Kudus, urapan Roh Kudus dalam Titus pasal 3 ayat 5, ini pembaharuan, mujizat yang rohani. Titus pasal yang ketiga, Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, itu baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengadakan pembaharuan dalam hidup, mengadakan mujizat secara rohani, pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Sehingga ini mujizat secara rohani, dari pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Lidah. Kalau kita belajar tadi dari Kisah Rasul 2, begitu Roh Kudus turun, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Ini pembaharuan hidup. Lidah diubahkan, dibaharui, tidak berdusta lagi. Berkata benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Salah satu di loteng Yerusalem adalah Petrus. Petrus yang tadi sore kita mendengar menyangkal Tuhan berdusta. Begitu menerima Roh Kudus, dia tidak berdusta lagi. Dia memberitakan firman dengan berani. Memberitakan Yesus dengan berani. Berkata benar tentang Yesus. Ya, katakan ya, tidak. Petrus. Saudara, lidahnya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Dulu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kita sekarang kalau lidah ini benar, tidak ada dusta, berkata benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka kita dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ada juga Thomas di situ bimbang, ya, Thomas ragu. Sebelum aku melihat luka di tangan, di lambung, dan mencucukkan tangan, aku tidak percaya. Murid-murid bersaksi Yesus bangkit, tidak percaya. Thomas bimbang. Tapi waktu dia ada di loteng Yerusalem, mengalami urapan Roh Kudus, kepenuhan, pembaharuan, mengalami pembaharuan, Thomas percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Dia rela mati ditombak. Rela mati ditombak seperti Yesus ditombak. Tadinya dia ragu, sekarang dia percaya, yakin, mempercayakan dia. Salah satunya, dan Thomas dipakai juga. Thomas dipakai juga. Salah satunya juga Maria Magdalena yang hidup dalam kenajisan. Hidup dalam kenajisan. Setelah menerima Roh Kudus terjadi pembaruan. Dia hidup benar, suci, dipakai oleh Tuhan juga. Ayo, apapun keadaan kita pagi ini, biarlah Roh Kudus dicurahkan. Ini permohonan saya juga. Urapi kami tanpa urapan kering. Tidak ada arti, lemah, kering, lemah. Seperti Petrus menyangkal, Thomas ragu-ragu sudah rasul. Maria Magdalena dirasuk setan. 7 setan najis, betul-betul najis. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada pembaruan. Sehingga kita dipakai Tuhan. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita dibarui menjadi sempurna, sama mulia seperti Dia. Sebagai mempelai wanita yang siap diangkat di awan-awan kemuliaan nanti. Di awan-awan yang permai. Dulu waktu di Gunung Sinai ada awan padat dan lain-lain. Nanti itu ada awan kemuliaan, sungguh-sungguh. Awan kemuliaan. Kita diangkat di awan-awan yang permai, awan kemuliaan bersama Yesus untuk selama-lamanya. Mari malam ini, pagi ini season yang kedua, mohon betul-betul ada awan padat, awan kemuliaan. Yaitu urapan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Urapan yang kuat.
daging ini kuat, butuh urapan yang kuat supaya terjadi pembaruan. Saja daging ini dusta, ragu, najis, lemah, ngantuk dan lain-lain, biar urapan Roh Kudus menolong kita. Murid-murid tertidur. Sebelum ada urapan Roh Kudus, murid-murid tertidur. Coba doa bersama Yesus saja tertidur. Tidak mampu. Tapi begitu ada Roh Kudus, betul-betul mereka bertekun dalam doa dan lain-lain. Kita juga kalau secara fisik lemah dagingnya, tapi kalau ada Roh Kudus bisa menyembah. Amin, saudara, bisa kuat, bisa menyembah. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Mari. 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita buka hati, buka suara, biar Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Ada mujizat jasmani, ada mujizat rohani, sampai mujizat terakhir kita diubahkan menjadi sama. Kita masuk di awan-awan yang permai bersama Yesus selama-lamanya. 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Apapun keadaan kita, selama ada Roh Kudus masih bisa ditolong. Apa? Mujizat terjadi, jasmani rohani, sampai terakhir betul-betul di awan yang permai. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan mengandalkan sesuatu. Mohon rohnya yang suci. Buka hati, buka suara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi sampai ada kontak. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan dengan kebutuhan sungguh-sungguh. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan
Lagi. Lagi. Haleluya. Serahkan semua kelemahan. Ada mujizat. Sekali lagi. Jamalah aku. Haleluya. Sekali lagi, jamalah aku. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tanpa Roh-Mu tidak bisa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa.
Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yalasa, yalasa. 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 Haleluya. Yalasa. Haleluya. Sucikan kami Tuhan untuk menerima urapan-Mu. Haleluya. 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 Yalasa, yalasa. Yalasa. Haleluya. Yalaga, yalaga. Yalasa. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawasa, yalawasa. Tanpa Roh-Mu tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Tanpa Roh-Mu hanya menyangkal seperti Petrus Tuhan. Ragu-ragu seperti Thomas. Tidak tenang hidup kami. Tanpa Roh-Mu najis seperti Maria Magdalena Tuhan. Tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. 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 Yalawasa. Yalawasa. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa. Haleluya. Yalawasa.
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya. Curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya.
Jangan kering kami Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Naga, 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 curahkan Roh-Mu ya Naga. Ada urapan baru, urapan yang kuat Tuhan. Ya Naga, ya Naga, haleluya, 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 ya Naga, ya Naga, ya Naga, haleluya, 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 ya curahkan Roh-Mu Tuhan ya Naga. Kami menyembah. Haleluya, 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 ya Naga, ya Naga, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, ya Naga, ya Naga, haleluya, 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 ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya.
Haleluya. Ya Nasa. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Engkau tidak mampu, rasul-rasul tidak mampu tanpa Rohmu. Apalagi kami bangsa kafir Tuhan. Ya Engkau, ya Engkau, ya Engkau.
kasih Tuhan. Inilah manusia daging kami Tuhan yang rapuh tidak bisa apa-apa. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau ada di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati sambil bangkit berdiri. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamalah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, penuh permohonan. Ku buka hati, tunjukkan kelemahan-kelemahan, ketidakmampuan kita, ya Roh Kudus yang tolong kita. Hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan ini kami Tuhan tidak mampu tanpa Roh. Sekali lagi dengan jika ada yang mau mengangkat tangan, tanda tidak mampu menyerah, biar tangan Roh Kudus yang menjamah kita, mengadakan mujizat di tengah kita, menguatkan kita. Lagi sekali. Haleluya, haleluya. Jamalah aku, sekali lagi jamalah aku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa, ya la wasa.
Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa. Biarlah sungguh-sungguh Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kekuatan baru bagi kami semua Tuhan. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya. Tadakan dua tangan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Jamah Roh Kudus, jamah kami, jamah kami. Haleluya, jamah kami tidak mampu. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Gembalakan kami di sini di WR4 Surabaya yang tergembala di Jalan Suprapto Medan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar Tuhan. Di dalam luar negeri semua, di GPT Kristus Kasih Ngunut beri kesempatan, kerinduan kesetiaan kami bersama seluruh jemaat mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau tarik kembali. Jiwa baru bertambahkan, gembalakan kami semua. Anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, umum semua, gembalakan kami Tuhan. Dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Terima kasih Tuhan. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Yang belum tekun Engkau tarik, yang sudah tekun beri ketaatan Tuhan. Jangan ada yang seperti Yudas. Sungguh-sungguh kami dalam tangan Gembala Agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Beri ketenangan, kesabaran, beri masa depan yang indah pada kaum muda. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Hutang-hutang piutang tolong semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau dengar seru doa kami, Engkau tolong. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong juga. Menghadapi ulangan harian, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, tolong semua, buka jalan semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Pergumulan dalam sakit, penyakit, Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil. Engkau jamah semua Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Baik Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni juga. Bapak Sutomo, Bapak Sundoro. Engkau jamah juga. Oh Tuhan, Bapak Buwono juga. Ibu Untung, Ibu Sin, Ibu Darmono di Surabaya juga, Ibu Rianto di rumah sakit, Engkau jamah Tuhan. Ibu Juni juga, Saudara Yohan, anak Esra juga, Ibu Hemawati, Ibu Sri, Ibu Tian Mukardi juga kami serahkan dalam tangan-Mu.
Demikian Bapak Pendeta Nadia, Rudi Mamesa, Suparji, John Dimer, Christopher, semua Engkau jamah Tuhan. Demikian juga yang lain-lain, Ibu Ismet, Ibu Sri Rayu, Ibu Asyar, Engkau jamah Tuhan. Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Yun Aritonang, Ibu Misi, Engkau jamah. Ibu Bambang, juga Ibu Ripka Gunawan, Oma Mari yang belum bisa makan dengan baik, ibunya Devi juga, Ibu di sana, Ibu Daryanto, Ibu Emi, Ani, Reni Pardede, Ibu Titik juga, anak Grace, Engkau jamah. Ibu Lindawati juga, Bapak Karim, Bapak Yahya, Bapak Tikno Suteja, Bapak Ketut, Bapak Prayit, Bapak Bema, Engkau jamah juga. Bapak Isar Pardede di Singapura, Engkau jamah juga. Bapak Parlin juga, Engkau Napi Tupulu jamah. Ibu Suiji juga, Ibu Fitria, Engkau jamah Tuhan. Ibu Hendro juga, Ibu Like Biver juga, Ibu Esther Piri, Engkau jamah juga. Anak Yose di rumah sakit, Engkau jamah. Abraham Purba, Valeri, Ibu Rasmadi, Engkau tolong. Ibu Sindoro, Ibu Mujianto juga. Papa mertua Anil juga, semua Engkau jamah. Dan lain-lain, ampunilah kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilurmu menyembuhkan kami semua. Mujizatmu terjadi Tuhan, beri kami panjang umur, kesehatan, kekuatan surga Tuhan. Bisa beribadah melayanimu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, permohonan yang lain Engkau yang tahu, Engkau tolong. Juga renovasi gereja, perluasan gereja ini, buka jalan sesuai kehendak-Mu juga di WR4 Surabaya. Engkau tolong kiranya. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan, semua terjadi kegerakan besar di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Yang terdekat di Palangkaraya, di Semarang, Engkau tolong. Di Medan juga, di Jakarta, Engkau tolong juga Tuhan. Di Pekanbaru, di Ambon, Engkau tolong juga. Di mana-mana Tuhan, kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur kepada kami tidak mampu Tuhan yang tolong. Lempinil Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Yang akan datang Engkau menyeleksi Tuhan, Engkau buka firman, buka jalan semua. GPT pengurus pusat semua, berikan takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam keuangan, dalam segala hal. Kami bisa satu dalam pengajaran benar. Dan firman pengajaran diberitakan di mana-mana, kami bahagia Tuhan. Terima kasih, syukur aja kepadamu. Sekali lagi Tuhan, di season 2 ini kami manusia rapuh Tuhan. Rasul-rasul tidak mampu Tuhan. Apalagi kami jauh dari semuanya Tuhan. Namun kami mohon jabahkan tangan-Mu. Urapan roh-Mu di tengah kami Tuhan. Angkat dua tangan kembali, jamah kami Tuhan. Haleluya. Jamah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Kuatkan kami hari-hari ini. Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kuatkan kami. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur aja kepadamu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai. Yang tinggal beri kekuatan, kesehatan dari surga. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Nah, terima kasih Tuhan. Juga kerinduan, kebaktian persekutuan di Surabaya, tubuh Kristus. Engkau buka firman, buka jalan juga. Di Malang Engkau tolong juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jam 3:05 dimulai lagi.